Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Membangun Paradigma Al-Qur'ani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern. Perkenalkan, nama saya Zulkara Jumadir Ramdan, NIM 243111151. Perkenalkan, nama saya Serli Anggaraini dengan NIM 2431119. Dan perkenalkan, nama saya Nurianti dengan NIM 243111144. Saya Zulkara Jumadir Ramdan akan menyampaikan pengertian paradigma dan hadis. Paradigma Al-Quran sebagai pendidik Islam mengandung arti bahwa proses pendidikan menuntut suatu mekanisme pengajaran yang menyediakan ruang pikir sebagian setiap individu untuk memahami realitas atau fenomena sebagian Al-Quran. Hadis Surah Yunus ayat 101 berbunyi, Kulin zuru wa maza fis samawati wal ardi wa ma tughnil ayatu wa nuzuru wa an qaumil la yu'minun, yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, perhatikanlah apa saja yang ada di langit dan bumi. Tidaklah berguna tanda-tanda kebesaran Allah dan peringatan-peringatan itu untuk menghindarkan azab Allah dan kaum yang tidak beriman. Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, Wa nuzzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang yang zalim Al-Qur'ani hanya akan menambahkan kerugian. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Serli Anggaraini. Perkenalkan, nama saya Serli Anggraini. Saya akan membacakan tentang prinsip-prinsip dan nilai dasar paradigma Quran. Yang pertama itu saya akan membacakan tentang prinsip-prinsip dasar paradigma Qurani yang dibagi menjadi 5. Yang pertama, tauhid. Tauhid adalah konsep dasar dalam Islam yang mengacu pada keesaan Tuhan. Dalam paradigma Islam, tauhid menjadi prinsip utama yang mendasari seluruh aspek kehidupan, termasuk pemahaman tentang Tuhan, hubungan manusia dengannya, dan interaksi antara manusia. Bagaimana kamu ingin mendalami konsep tauhid yang lebih lanjut? Yang kedua, syariah. Syariah dapat diartikan dengan landasan hukum dan norma yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat, berfungsi untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Yang ketiga, etika dan moral. Etika dan moral adalah mengedepankan nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang yang menjadi paduan dalam berinteraksi. Yang keempat, kemanusiaan. Kemanusiaan dapat diartikan dan menentukan pentingnya menghargai dan menghormati setiap individu, serta bertanggung jawab sosial untuk membantu sesama. Yang kelima, keseimbangan. Keseimbangan adalah mengajak umat untuk mencapai keseimbangan antara dunia dan akhirat, material dan spiritual. Nilai-nilai Qurani dalam sains dan teknologi. Yang pertama itu pencarian ilmu adalah pencarian ritual. Nilai-nilai Qurani dalam sains dan teknologi. Yang pertama itu pencarian ilmu adalah pencarian ilmu adalah Al-Quran mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu. Banyak ayat yang mengajak manusia untuk merenung dan mempelajari alam. Yang kedua, keteraturan dan hukum alam adalah Al-Quran menggambarkan keindahan dan keturunan alam, mencerminkan bahwa sains dan hukum alam merupakan ciptaan Allah yang harus dipahami. Yang ketiga, keadilan dan etika. Keadilan dan etika
dapat diartikan dalam pengembangan teknologi. Nilai keadilan dan etika sangat ditekankan, mengingat teknologi harus digunakan untuk kebaikan umat manusia. Yang keempat, pemeliharaan lingkungan adalah Al-Quran menentukan pentingnya menjaga bumi dan lingkungan, mendorong inovasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang kelima, keterhubungan ilmu dan iman adalah sains dan iman dianggap saling melengkapi, di mana pengetahuan ilmiah dapat meningkatkan keimanan dan pemahaman terhadap ciptaan Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang berjudul aplikasi paradigma dalam perkembangan sains dan teknologi. Paradigma juga dapat diartikan sebagai cara pandang atau pola pikir mengenai berbagai macam permasalahan yang kompleks dalam dunia. Dalam Al-Quran terdapat gagasan yang sempurna mengenai kehidupan yang bersifat metahistoris. Di dalamnya tersedia kemungkinan besar untuk dijadikan landasan pola pikir perkembangan ilmu pengetahuan. Paradigma Al-Quran juga jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia, hingga dengan paradigma Qurani dapat memberikan kerangka ilmu atau kerangka berpikir yang nasional dalam menyikapi suatu permasalahan sains dan teknologi. Sains sendiri adalah ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penerapan dari ilmu pengetahuan tersebut. Al-Quran bukanlah ensiklopedi sains maupun teknologi, namun di dalam Al-Quran terdapat pokok-pokok bahasa yang dapat menuntun kita untuk menyelesaikan permasalahan sains dan teknologi. Permasalahan yang umum yaitu seringkali manusia bimbang antara mana yang lebih penting, antara sains, teknologi, dan ilmu agama itu sendiri. Dan Al-Quran juga menegaskan tentang etika dan perilaku manusia dalam pengembangan teknologi dan tidak merugikan masyarakat dan alam. Sekian. Dalam menghadapi perkembangan sains teknologi umat muslim, diharapkan menjadi Al-Quran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, di mana Al-Quran memerintahkan manusia untuk berpikir dan menalar secara mendalam suatu fenomena. Umat muslim juga hendaknya dapat mengembangkan ilmu karena merupakan suatu ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, mengasih saran atau kritik, silakan di bawah kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.